Walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama dalam majelis ilmu pada siang hari ini. Insya Allah kita di kesempatan hari ini mengaji satu hal dari satu tema dalam fikih, kaitannya dengan fikih ini, yakni fakta-fakta terkait LGBT. Ini kenapa harus kita bahas? Karena jangan hanya bilang bahwa agama kita ini cuman ngurusin sholat, zakat, puasa. Enggak. Interaksi sosial, hubungan manusia dengan manusia juga menjadi perhatian dalam agama kita. Jangankan urusan yang seperti ini, Pak. Urusan makan pun agama kita juga punya perhatian. Dalam Al-Quran itu kita 4 kali dalam ayat Al-Quran untuk urusan kuliner tuh disebutkan apa? Halalan, thayyiban. Jadi tidak cukup hanya halal saja, harus thayyib juga. Yang halal di dunia ini banyak, Pak. Tapi thayyib tidaknya itu tergantung kepada kondisi kita. Duren itu halal apa enggak? Halal. Lah Anda penderita hipertensi, makan duren 5 buah segini itu. Bukan 5 biji ya, 5 buah. Apa yang terjadi? Jangankan yang enggak hipertensi, yang enggak hipertensi pun juga pasti akan puyeng gitu kan. Maka agama tuh juga memberi perhatian. Makanan tuh enggak cukup halal saja, harus thayyib. Bagi orang-orang tertentu yang mungkin penderita asam urat gitu ya, makanan-makanan dengan purin tinggi itu kan bisa menjadi tidak thayyib buat dia. Nah, itu. Kenapa demikian? Karena ini kaitannya dengan maksimal enggaknya kita efeknya nanti kepada Allah. Coba asam urat kumat, asam lambung kumat gitu. Barengan tuh. Gimana mau sholat? Berat tuh rasanya, gitu ya. Maka hari ini yang kita bahas adalah fakta-fakta terkait LGBT. Kenapa dibahas? Kaitannya dengan hak manusia yang lainnya. Jadi kalau mau ngomongin hak asasi manusia, bukan bebas sebebas-bebasnya. Ya. Termasuk hak untuk hidup tanpa adanya ancaman HIV, itu hak kita itu. Ya. Itu HAM juga itu. Ya, kalau mau ngomongin HAM ya seperti ini. Jadi jangan parsial tapi harus paket komplit sekalian. Kenapa kita bahas di Indonesia ini mencuat kembali ini LGBT ini gitu ya. Yang kemarin di Karawang tuh ternyata ada pesta gay gitu ya. Maaf yang orang Karawang ya. Nah, ini polisi tetapkan 5 tersangka padahal pelakunya banyak di video itu. Yang ciuman itu banyak. Itu ya. Di mana-mana ini di apa namanya? Ya segala macam. Nah, di Cianjur tuh ada kontes gay nasional. Kenapa kok mereka sekarang berani muncul isu-isu seperti ini? Kenapa bisa muncul lagi di Indonesia? Saya yakin bukan karena isu pengalihan isu politik, enggak itu. Tapi apa? Tapi karena memang komunitas mereka sudah makin banyak, akhirnya mereka berani untuk muncul. Nah, gitu ya. Maka kemarin Pak Prabowo sudah tetapkan ini sebagai ancaman non militer gitu ya. Cuman kan kita butuh undang-undangnya. Kalau cuman baru kepres ya itu belum punya efek apa-apa. Maka harus ada bagaimana implementasi dalam undang-undang itu, begitu ya. Maka dalam hal ini para hadirin saya ingin mengangkat 5 hal terkait LGBT ini. Yang pertama status hukumnya dalam Islam.
konsekuensi perilaku, kemudian bagaimana pandangan makosid syariah, termasuk mandat Islam terhadap negara. Kenapa demikian? Rasul itu kan tegas mengatakan, pokoknya, haram, konsekuensinya ini. Sekarang pertanyaannya, konsekuensi bagi LGBT itu, pelaku-pelaku homo, lesbian itu, apakah kita yang mengeksekusi? Kan bukan. Nah, ini artinya mandatori ini, gitu kan ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu kita bahas ininya ya, definisinya ya. Saya rasa udah tahu semua, lesbian itu yang apa, gay itu yang mana, biseksual itu mana, transgender itu yang seperti apa, saya rasa tahu semua. Bahkan kita ya hari ini dihidangkan di sosmed itu banyak selebgram yang seolah-olah normal gitu. Seolah-olah berperilaku laki-laki, berperilaku perempuan tuh normal. Iya apa enggak? Banyak selebgram kayak gitu lah. Di TikTok, di Instagram, di Facebook itu kan banyak. Itu seolah-olah normal itu kayak gitu. Mereka jalan di tempat umum, di public area, di tempat mall-mall gitu ya, dengan bergaya seperti itu. Bahkan ada yang kita tahu bersama siapa orangnya, gitu ya, enggak perlu sebut nama. Dia sampai dia transgender, dia sampai operasi kelaminnya, gitu ya, menghilangkan itunya, dan dengan PD-nya terang-terangan dia di publik begitu. Bahkan dia menjadi konten kreator dengan followers yang banyak, Pak, luar biasa. Ya, kok bisa ada followersnya orang kayak gitu? Giliran guru ngaji ngajarin huruf hijaiyah enggak ada followersnya itu. Iya bener, iya kan? Ada konten kreator yang ngajarin bagaimana makhraj yang benar, huruf H, za itu bagaimana. Itu followersnya cuma berapa? 30.000. Giliran yang seperti ini, yang kayak udah LGBT itu jutaan followersnya, luar biasa itu, masya Allah. Itu cara nyari duit sekarang itu ya. Nah, itu para hadirin semua. Baik, kita bicara tentang Al-Quran. An-Nisa ayat 1 bicara tentang fitrah manusia, bahwa Allah itu menciptakan Adam itu, gitu kan ya. Rijalan katsiran wa nisa. Oh enggak, ini bukan, beda. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, bapakmu, dari seorang diri dan daripadanya diciptakanlah istrinya, gitu ya. Nah, kemudian darinya ada keturunan-keturunan, gitu kan ya. Nah, ini fitrah manusia. Fitrahnya itu dalam iman kita, orang Islam itu fitrahnya apa? Harus percaya bahwa Allah nyiptain laki-laki, perempuan berpasangan, tujuannya punya keturunan. Udah itu. Ya, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena kenapa? Di ayat yang lainnya, ya, ini didukung dengan Ar-Rum ayat 21 yang biasa kita bacakan kalau lagi pernikahan, kan ya. Kemudian hubus syahwat, ya. Manusia itu diciptakan dengan syahwatnya masing-masing. Oh, ini Pak, kalau pakar genomik bicara ini, saya punya teman di RC itu ada pakar genomik namanya Pak Ahmad Rusdan. Ya, Pak Ahmad Rusdan itu, beliau itu kalau udah ngomongin masalah genomik, beliau seolah-olah dengan ingin tegas mengatakan bahwa enggak ada syahwatnya laki-laki ke laki-laki, itu harusnya enggak ada. Gitu ya. Ya laki-laki ke perempuan. Nah, kalau misalkan ada yang cinta laki-laki ke laki-laki, ya harus disembuhkan. Itu bukan natural. Bukan natural love kayak kita ke laki-laki, ke perempuan gitu ya. Nah, atau perempuan ke laki-laki, itu natural love itu. Tapi kalau yang laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, itu yang harus disembuhkan. Maka ini tidak sama. Laki-laki cinta ke laki-laki itu udah ditegas di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-A'raf 80-81. Ini perbuatan kaum Nabi Lut yang perbuatan ini keji, belum pernah terjadi ke umat-umat sebelumnya, dan ini adalah pekerjaan terlaknat yang Allah laknat. Selesai sampai di sana. Harusnya menjadi pembelajaran gitu ya. Nah, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, itu bukan natural, Pak. Bukan manusiawi.
Kalau jenengan berada di PLN ini, ngelihat wanita teman kerja Anda, lalu Anda cinta, suka gitu, itu kira-kira natural nggak? Manusiawi nggak itu? Sekalipun dia istri orang gitu. Manusiawi nggak? Manusiawi. Tapi kan nggak boleh kan, nggak legal gitu kan ya, nggak legal. Anda akan berdosa kalau begini Pak. Kalau sekedar suka sama yang cantik suka sama yang ganteng, itu belum dosa itu, belum dosa. Akan berdosa kalau terjadi zina. Hubungan badan, zina itu hubungan badan, dukhul, gitu ya. Kalau yang ini beda lagi ini, kalau laki-laki ke laki-laki itu sukanya aja udah nggak bener tuh. Ya, sukanya ada udah nggak bener karena berangkat dari sesuatu yang nggak fitrah gitu. Nah, ini maka di sini Al-Qur'an dalam Al-A'raf 80-81 ketika bicara tentang bagaimana kaum Sodom itu saling mencintai bukan karena Allah cintanya, tapi syahwatnya syahwat yang berbeda. Gitu ya. Maka harus diobati, datang ke psikolog, datang ke psikiater ya. Karena kadang-kadang kalau datang ke ustadz nggak mempan tuh, Pak. Iya, nggak mempan. Orang-orang yang LGBT itu kalau dibacakan ayat, dibacakan hadis nggak mempan, nggak ini bagi mereka. Langsung dikatakan anti hak asasi manusia, gitu pasti sudah. Nah, saya kebetulan punya teman saya. Saya punya teman seorang dokter. Dia biasa berbicara tentang kesehatan reproduksi. Ya, kesehatan seksual, kesehatan reproduksi. Dia biasa bicara tentang itu. Dia bergabung dengan komunitas LGBT. Ada di Pasar Minggu komunitasnya. Di daerah Poltangan. Cari aja pokoknya. Jangan gabung, Anda jangan gabung. Beliau gabung di situ gitu ya, bergabung di situ. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau mencoba melakukan pendekatan secara psikologis, pendekatan dengan keilmuan ya secara dari kacamata medis gitu. Ini loh dampaknya. Hormonmu tuh hormon laki-laki. Harus dilampiaskan dengan cara laki-laki. Kalau kamu lampiaskan dengan cara menjadi perempuan, tidak jadi ini. Yang ada kamu akan apa? Emosimu itu akan naik turun dan nggak akan stabil gitu dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang tadinya sudah ngumpulin duit miliaran rupiah untuk operasi kelamin ini tidak jadi, Pak. Akhirnya balik dia, sholatnya pakai sarung lagi. Awalnya niatnya mau pakai mukena udah itu. Nah akhirnya begini. Jadi dakwah itu kadang-kadang tidak harus dengan ayat, tidak harus dengan hadis. Kadang dengan hikmah saja itu bisa. Dengan apa? Dengan pendekatan kedokteran tadi itu bisa gitu. Ya, tapi memang butuh waktu lama itu berbulan-bulan untuk bisa kemudian mengajak mereka kembali ke jalan yang benar itu bisa ternyata. Ya. Nah, dengan cara para psikolog ya, dengan cara para psikiater ini bisa mungkin gitu ya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah. Baca hadis ini. Mau wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa saja menjumpai orang yang melakukan perbuatan perbuatan liwat, ya, homoseksual, seperti kelakuan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadisnya sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud. Pertanyaannya, apakah hadis ini berlaku untuk kita semua? Yang kalau kita ngelihat boti, gitu ya, kalau kita ngelihat boti langsung apa? Langsung kita lemparin batu, gitu ya. Enggak begitu, Pak. Main hakim sendiri juga enggak boleh dalam Islam. Makanya saya katakan bahwa ini ada mandat dari negara, dari agama untuk negara apa? Agar negara hadir menciptakan manusia-manusia yang tumbuh sesuai fitrahnya. Fitrahnya apa? Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Sesuai dengan kromosomnya, XY apa XX gitu kan ya. Nah, itu. Jadi negara harus hadir. Nah, harus tegaskan ini, harus tegakkan namanya undang-undangnya gitu ya, supaya enggak ada yang namanya kekeliruan dalam orientasi seksual itu sendiri. Maka benar rasanya kalau di sekolah-sekolah ini, di beberapa sekolah-sekolah swasta terutama, kalau negeri saya enggak tahu ada apa. Kalau di sekolah-sekolah swasta itu ada beberapa sekolah yang punya kurikulum apa? Keputraan dan keputrian misalkan. Kalau saya mengistilahkan rijaliyah dengan nisaiyah gitu ya. Yang perempuan itu diajarkan misalkan hidup bagaimana perempuan, bagaimana menservis tamu dan lain.
sebagainya. Suami yang laki-laki memang dididik bagaimana sekolah menjadi laki-laki yang benar gitu kan ya. Nah, itu baik saya rasa begitu ya. Sihakun nisa'i bainahunna zina. Melakukan sihak atau lesbianisme di antara perempuan itu adalah perbuatan zina. Maka bagaimana sanksinya bagi pelaku-pelaku ini? Untuk pelaku homoseksual dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan apa? Hukumannya berbeda nih antara para ulama. Ada yang mengatakan rajam. Rajam itu artinya dilempar sampai meninggal gitu ya, hukuman mati. Kemudian dihukumi sama dengan zina, yang artinya kalau dia ini sudah punya istri yang sah kok ternyata masih gay, hubungan badan laki-laki dengan laki-laki, maka dihukumi rojam. Tapi kalau dia belum menikah maka dihukum cambuk 100 gitu kira-kira. Atau yang ketiga hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan hukumannya kepada hakim. Kalau hukumannya itu diserahkan kepada hakim, kira-kira boleh nggak hukumannya lebih daripada hudud? Lebih daripada hukuman ini, misalkan dihukum hukuman mati misalkan. Boleh enggak, Pak? Boleh saja karena itu keputusan hakim. Karena kenapa? Ini predator ini, Pak. Monster bener ini. Ya. Anda tahu kan, yang di Lampung orang dia ini gay, kemudian kebetulan dia punya duit, dia berkamuflase menjadi seorang kiai, bikin pesantren yayasan yatim piatu di Lampung, ya. Sempat diundang Deddy Corbuzier juga itu di acara hitam putih dulu banget gitu. Ternyata semua santrinya itu disodom sama dia, Pak. Sampai ada di antara santri itu yang rusak ini bagian tubuhnya yang belakang ini. Membusuk bagian tubuhnya belakang itu. Itu kan apa? Monster itu, Pak. Maka ya sah saja kalau dihukum mati itu. Pelaku sodom yang sampai pada tingkat ini, pada level ini. Nah, itu bahaya yang seperti ini para hadirin semua. Bagaimana dengan lesbian? Para ulama, Imam Malik misalkan hukumannya cambuk 100 kali. Kalau jumhurul ulama mengatakan ini diserahkan kepada hakim gitu ya. Hukumannya adalah ta'zir karena tidak sama dengan zina. Kalau zina kan ada dukhul. Nah, kalau ini kan tidak ada dukhul gitu, tidak sama dengan zina, tapi diserahkan kepada hakim, tetap ditakzir. Kalau waria bagaimana? Nah, waria artinya laki-laki, kalau definisinya harus pas nih ya. Jangan sampai kita mengistilahkan kayak orang-orang yang malam-malam, dia pagi-pagi seperti laki-laki biasa umumnya. Malam-malam karena dia kepepet urusan finansial, akhirnya malam-malam dia berubah menjadi wanita, gitu ya. Di lampu-lampu merah dia ngamen, seperti itu mungkin beda lagi. Tapi yang memang dia ini kalau dalam kesehariannya berubah seperti wanita, kayak boti begitu, ya melambai-lambai begitu jalannya, kemudian berpakaian sebagaimana wanita. Nah ini terlaknat yang seperti ini. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, baik kita lewatkan. Dalam fatwa MUI juga demikian, waria ini harus diedukasi, gitu ya. Nah, udah kita lewatin tentang operasi kelamin. Ini begini, Pak. Operasi kelamin itu pada prinsipnya haram ya. Tapi ada orang yang terlahir hemaprodit, Pak. Orang terlahir dengan 2 kelamin itu ada. 1/1000 lah, gitu ya. Nah, ini bagaimana menghukuminya? Kalau dalam kitab-kitab fikih klasik ya, kan dikatakan begini, nanti ditunggu dia balik. Kalau setelah dia balik kok salah satu dari kelaminnya itu yang berfungsi, maka dia dihukumi sebagai itu. Laki-lakinya yang berfungsi, maka dia dihukumi laki-laki. Kalau perempuannya yang berfungsi, dihukumi perempuan gitu. Maka yang seperti ini kalau dioperasi kelamin itu diperbolehkan untuk apa? Untuk memperbaiki gitu, menyempurnakan alat kelaminnya. Dalam fatwa MUI diperbolehkan. Kalau zaman ini tidak perlu nunggu balik. Zaman ini ya, begitu bayi itu terlahir kok ternyata lahirnya dengan 2 jenis kelamin gitu ya. Kok ternyata lahir dengan 2 jenis kelamin. Zaman ini tidak perlu nunggu sebagaimana kitab klasik itu ya, cukup cek kromosomnya.
Kalau kromosomnya kok ternyata XX gitu ya, maka itu perempuan. Kalau dia XY berarti laki-laki gitu ya. Susunan kromosomnya XY ya laki-laki. Kan gitu aja. Ya tinggal tinggal zaman ini sudah semodern itu, enggak perlu nunggu dia balik menentukan kamu pilih mana, enggak. Ya, tetap ya zaman ini sudah sesimpel itu. Ya, sudah secanggih itu. Itu kira-kira. Kemudian bagaimana hukum dalam fatwa MUI terkait masalah hukuman bagi LGBT ini? Sama sebenarnya. Ini fahisyah, ini apa namanya terlaknat dan lain sebagainya. Bahkan dalam poin nomor 6 dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, pelaku sodomi dikenakan hukuman takzir yang tingkat hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Kenapa hukuman mati? Ini harus diputus mata rantainya, Pak. Memutus mata rantai sebuah keburukan caranya dua. Generasinya diputus atau idealismenya juga diputus. Ideologinya diputus. Berarti ada dua cara. Gimana? Mengedukasi anak-anak kita. Yang kedua ini dihukum nih. Jadi ya, para pelaku-pelaku ini dihukum. Termasuk si apa namanya kiai abal-abal itu. Ya, kiai abal-abal yang ternyata mensodomi, bahkan ya ada pelaku lain yang pelaku apa namanya kekerasan seksual yang lainnya begitu ya, termasuk yang sodomi ini monster bener ini, bahaya ini ya. Nah dalam hal ini fatwa Majelis Ulama sudah jelas-jelas mengatakan demikian. Maka kalau kita melihat kepada makosid syariah, Allah menciptakan laki-laki perempuan untuk menikah itu supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya engkau merasakan kesakinahan, kan gitu ya. Sakinah itu kalau laki-laki sama perempuan, Pak. Karena kenapa? Dua-duanya saling melengkapi. Tapi kalau sama-sama alat kelaminnya, apa yang mau melengkapi? Ya, tidak bisa saling melengkapi. Nah, itu sudah melawan makosid. Kemudian kalau seandainya yang diusung adalah HAM, isu HAM, sebenarnya LGBT itu juga melanggar HAM. Karena kenapa? Kalau kita lihat ya bahwa HIV itu ya resiko lebih tinggi tertular HIV itu ada pada pelaku seks bebas, dan seks bebas yang paling rentan menularkan HIV sangat rentan itu adalah pelaku sodomi ini. Dari dari perilaku sodomi ini gitu ya. Ini kalau kita lihat jadi sebenarnya ya melanggar HAM juga dia. Jangan cuman bilang bahwasanya yang menentang ini melanggar HAM. Ya, yang HAM-nya lebih nyata pelanggarannya ya mereka begitu. Orang lain berhak untuk hidup sehat malah dicegah-cegah itu. Gitu ya. Baik, kita pahami hadis tadi yang siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis ini adalah mandat dari agama agar apa? Negara hadir memberantas tindakan menyimpang dari LGBT ini, mencegah perkembangannya dan memberikan edukasi terhadap kita gitu ya, terutama generasi-generasi anak-anak itu. Kemudian perintah bunuhlah itu bukan berlaku untuk semua orang yang menemukan, tidak bisa sembarangan, harus pemerintah ini. Ya, jadi perintah seperti itu hukuman-hukuman itu mandatori, Pak. Tidak bisa sembarang orang yang mengeksekusi, harus negara gitu ya. Maka fikih itu membedakan. Fikih membedakan antara orientasi atau kecenderungan seksual dengan tindakan nyata. Selama orientasi tersebut belum diwujudkan ke tindakan, maka belum dihukum, tapi harus dicegah. Kalau sampean sudah ngelihat ada kelakar ya, ada tanda-tanda orang ini kok suka sama laki-laki, jangan dulu di apa namanya dihukum, jangan dulu tapi apa? Diedukasi dulu orangnya, ajak taubat dulu, gitu aja dulu. Jangan dijauhin juga. Kalau dijauhin makin ini dia, makin subur. Ya kalau dijauhin maka berbahaya juga gitu ya. Maka tugas besar kita semua, ya. Tugas besar kita semua sebagai orang tua, kita menjadi filter untuk anak-anak kita. Sebagai pendidik, kita mendidik orang-orang di sekitar kita, ya. Saya sebagai pendidik
Sebagai seorang dosen, sebagai guru ngaji, maka tugas saya menyebarkan bahwa ini perilaku yang menyimpang. Dan penyimpangan ini sebelum turun hukumannya, maka apa? Edukasi dulu untuk bisa sadar dan bisa taubat, bahkan menghindari perilaku yang serupa, gitu ya. Maka kita selama ini hanya fokus terhadap keharamannya dan mengutuk pelakunya. Tapi apa? Tapi lupa mencegah keberlanjutannya dan memutus mata rantainya. Padahal yang penting itu Pak. Yang penting itu jaga generasi kita. Saya di kampus punya mahasiswa yang melambai. Dan saya yakin dia ini boti. Karena bukan cuma jalannya saja yang seperti perempuan, enggak, tapi pakaiannya juga seperti perempuan. Dia pakai kaos hitam yang V-neck, tahu ya? Kaos hitam yang V-neck begitu. Terus ini kalau laki-laki itu apa? Make up-nya apa palingan? Palingan kita cuma pakai facial wash sama apa? Apa paling lu apa lagi gitu ya. Ini enggak ini Pak, kayak make up perempuan, Pak. Wajahnya itu kayak make up perempuan. Lip gloss gitu ya. Terus tutup pakai jaket. Nah, pakai jaket tapi tetap kelihatan V-neck-nya ini. Kaos V-neck-nya kelihatan. Terus tasnya bukan tas yang seperti kita bapak-bapak enggak. Enggak, dia pakai tas apa namanya itu, Pak? Tote bag ya, yang kayak perempuan biasa bawa itu. Nah, itu tuh. Jalannya melenggak-lenggok, melambai-lambai, begini penampilannya. Kita panggil tuh. Ada dosen yang dia ini psikiater, dosen dokter gitu ya, dia dokter SPKJ, spesialis kejiwaan. Dipanggillah dia dan dipanggil juga orang tuanya. Ini apa namanya perilaku yang menyimpang, terutama di kampus kami, kampus Islam. Maka kita omongin segala macam berhenti gitu ya. Orang tuanya tahu nggak ngomong apa? Orang tuanya bilang, dasar bencong lu gitu. Nah, ketahuan ternyata apa? Ternyata bisa jadi seorang anak itu berperilaku demikian karena berangkat dari resahnya kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak hadir sepenuhnya, Pak. Justru menyalah-nyalahkan. Ini kekeliruan kita. Itu ya. Bencong lu katanya. Depan kita. Saya dosennya, ada sih dosen yang psikiater ini gitu. Nah, yang seperti ini kan juga ternyata berangkat dari orang tua yang kurang bisa memfilter gitu ya. Nah, orang tua juga harus hadir. Jangan cuma mengutuk pelakunya, jangan cuma berbusa-busa ngomongin keharamannya, tapi berupayalah untuk memutus mata rantainya dan mencegah keberlanjutannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Di sini nggak ada yang boti kan ya? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup kajian kita dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.